Putusan yang tak berusia, hanya bertahan 24 jam saja, menciptakan rekor sejarah kelam bagi Indonesia. Sebuah langkah yang mencederai rasa keadilan dan memunculkan pertanyaan, ketika hukum tertinggi dinegasikan begitu saja. Saat ini, sejarah mencatat kelamnya Indonesia, saat untuk pertama kalinya lembaga konstitusi tertinggi dilecehkan oleh parlemen yang seharusnya menjadi penjaga undang-undangnya. RUU Pilkada yang kemarin batal diparipurnakan seolah menjadi petunjuk yang sudah sering kita saksikan dari panggung kekuasaan. Ketika kepentingan pribadi dan politik dinasti menguasai agenda, konstitusi hanya menjadi alat yang biasa dirancang sesuai kebutuhan, tanpa peduli dengan keadilan yang seharusnya mereka jaga. Kita saksikan putusan MK yang seharusnya menjadi pedoman utama dikesampingkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat begitu saja. Putusan Mahkamah Agung pun tak lepas dari polemik yang ada ketika hukum justru dibengkokkan untuk kepentingan keluarga, menyisakan tanda tanya dalam benak setiap warga negara. Inilah momen di mana hukum dan politik bertabrakan, meninggalkan bekas luka yang tak mudah untuk sembuh dalam perjalanan demokrasi kita. Seolah-olah skenario ini sudah dirancang sejak lama. Buat undang-undang yang menguntungkan, lihat reaksi rakyat, dan jika rakyat marah, tarik kembali tanpa suara. Rancangan Undang-Undang Pilkada kini menjadi sorotan utama, bukan sekedar soal teknis pemilihan kepala daerah, tetapi tentang masa depan demokrasi kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Polemik ini memunculkan banyak tanya, apakah kita sedang menuju ke jurang di mana hukum tak lagi dihargai dengan makna? Pemerintah dan elit politik tampaknya tak peduli dengan nasib rakyatnya, hanya memikirkan bagaimana mempertahankan kekuasaan dan melanggengkan dinasti mereka di tampuk tertinggi. Sejarah telah menunjukkan berkali-kali bagaimana kepentingan segelintir orang terus dijaga, sementara suara rakyat seringkali dipinggirkan, seperti angin lalu yang tak berarti apa-apa. Sejarah telah menjadi saksi bahwa untuk kedua kalinya konstitusi kita dibegal demi kepentingan pribadi yang tersembunyi di balik nama. Kali ini kita bedah dari sudut pandang filsafat untuk melihat lebih dalam apa yang sebenarnya sedang terjadi di negara kita. Apakah kita telah kehilangan Allah dalam menegaskan keadilan? Atau ini sekedar permainan kekuasaan yang mereduksi demokrasi kita menjadi sekedar kata tanpa makna? Sebagaimana tahu ya, teman-teman pasti belakangan ini mencermati bagaimana pemberitaan ketika wacana pengesahan RUU Pilkada kemarin menimbulkan kericuhan yang luar biasa. Bahkan sampai semua elemen masyarakat mengatakan ini sedang keadaan darurat. Kenapa? Karena sebenarnya kecurangan ini sangat jelas sekali ya teman-teman. Di mana putusan MK yang mengatakan bahwa batas umur usia calon gubernur atau wakil gubernur itu batas usianya 30 tahun saat pendaftaran. Sementara kemudian MA membuat aturan bahwa batas usia 30 tahun itu bukan saat pendaftaran, melainkan saat pelantikan. Nah, di sini satu nama yang jelas-jelas diuntungkan dengan aturan ini, di mana sebut saja namanya Kaisang. Kaisang ini lahir di bulan Desember. Sedangkan pendaftaran calon gubernur itu di bulan September. Ketika masa pendaftaran otomatis usianya dia belum genap 30 tahun. Dia akan genap 30 tahun nanti Desember dan pelantikan itu nanti bulan Januari. Maka keputusan MA dan Mahkamah Agung dan DPR ini jelas sekali menguntungkan nama ini. Karena ketika aturannya itu 30 tahun saat dilantik, berarti nanti Kaisang ini bisa maju. Sementara aturan MK itu batas usia 30 tahun itu bukan saat dilantik, tapi saat pendaftaran ini. Nah, ini jelas sekali mengotak-ngatik aturan sebuah undang-undang, sebuah aturan konstitusi hanya untuk satu nama saja. Itu sudah sangat jelas sekali. Orang awam pun akan mengetahui bahwa kemana arah peraturan ini, siapa yang akan diuntungkan. Nah, melihat fenomena yang terjadi sekarang, sebenarnya ada loh beberapa teori filsafat yang memperhatikan tentang teori-teori filsafat politik. Di antaranya misalkan teori keadilannya John Rawls. John Rawls ini seorang filsuf terkemuka. Dia itu memperkenalkan teori keadilan yang mengedepankan dua prinsip utama. Yang pertama, kebebasan dasar yang sama bagi setiap individu. Dan yang kedua, ketidakadilan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Makanya Rawls ini juga menekankan pentingnya veil of ignorance, yaitu kondisi di mana keputusan harus diambil tanpa mengetahui posisi sosial seseorang, sehingga keadilan ini dapat ditegakkan tanpa bias.
dalam konteks polemik ini, pengesampingan putusan MK oleh DPR dan Mahkamah Agung ini bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak mematuhi prinsip keadilannya Rawls ini, di mana keputusan ini tampaknya diambil dengan kesadaran penuh akan siapa yang diuntungkan, terutama dalam kasus pencalonan Kaisang tadi, sehingga keputusan tersebut kehilangan sifat keadilan yang diusulkan oleh Rawls ini. Dengan demikian, tindakan ini lebih berpotensi menghasilkan ketidakadilan dan menegaskan ketimpangan dalam tatanan politik kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari sudut etika kebijakannya Aristoteles, Aristoteles itu dalam etika kebijakan itu menekankan pentingnya karakter dan moralitas dalam kehidupan publik. Makanya kebijakan ini misalkan seperti keadilan, kebijaksanaan, kearifan, ini sangat diperlukan dalam mengambil keputusan politik. Makanya keputusan DPR yang mengesampingkan putusan MK dan malah justru merujuk pada keputusan MA yang dianggap sebagai tindakan yang tidak berbudi luhur. Makanya ketika putusan politik lebih mementingkan keuntungan pribadi atau keluarga atau kebajikan kolektif seperti keadilan dan integritas itu dikesampingkan, maka dalam hal ini perubahan batas usia calon gubernur yang tampaknya menguntungkan Kaisang ini dapat dilihat sebagai bentuk akrasia, yaitu kelemahan kehendak di mana tindakan diambil bukan karena kebijakan, tetapi karena dorongan keuntungan pribadi. Makanya tindakan ini pasti akan merusak kebijakan publik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem politik kita. Kemudian yang ketiga, misalkan perspektifnya Mikhail Foucault tentang kekuasaan dan pengetahuan. Mikhail Foucault ini menyoroti bagaimana kekuasaan tersembunyi dalam struktur sosial dan institusi, dan bagaimana kekuasaan itu seringkali digunakan untuk mengendalikan narasi dan pengetahuan. Makanya dalam kasus ini kita bisa lihat bagaimana hukum yang seharusnya menjadi alat keadilan itu digunakan sebagai instrumen kekuasaan oleh mereka yang memiliki akses dan kontrol terhadap institusi hukum. Makanya pengesampingan putusan MK oleh DPR dan MA ini tidak hanya mencerminkan kekuasaan yang dimiliki oleh segelintir elit politik, tetapi juga bagaimana kekuasaan tersebut digunakan untuk mengarahkan arah politik sesuai dengan kepentingan pribadi atau keluarga mereka. Makanya dalam perspektif Foucault ini, bentuk manipulasi kekuasaan yang tidak hanya mengancam demokrasi itu ya seperti ini, tetapi juga menempatkan hukum sebagai alat legitimasi bagi kepentingan kelompok mereka. Yang terakhir, Niccolo Machiavelli dalam bukunya The Prince itu mengajarkan bahwa penguasa harus menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mempertahankan kekuasaan, meskipun harus melanggar norma-norma moral. Dalam konteks ini kita dapat melihat bagaimana perubahan batas usia calon gubernur dan pengabaian putusan MK dan MA itu bisa dilihat sebagai langkah Machiavellian ini mengutamakan kekuasaan di atas prinsip-prinsip keadilan. Keputusan ini jika dilihat dari perspektif ini mungkin dianggap sebagai strategi yang efektif untuk mempertahankan dinasti politik. Tetapi pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah strategi macam ini dapat dibenarkan dalam konteks demokrasi modern yang menghargai transparansi, keadilan, dan partisipasi publik? Kalau misalkan kekuasaan harus dipertahankan dengan cara-cara yang tidak adil, demokrasi Indonesia ini beresiko tergradasi menjadi sekedar formalitas tanpa substansi yang nyata. Makanya kalau kita lihat dari analisis singkat ini, kita bisa melihat bahwa polemik mengenai ambang batas usia calon gubernur dan politik dinasti ini bukan sekedar masalah hukum atau teknis semata. Ini adalah refleksi dari ketegangan antara prinsip keadilan, moralitas publik, dan kekuasaan politik. Ketika hukum digunakan untuk melayani kepentingan segelintir orang, kita berada pada titik kritis di mana demokrasi kita dipertaruhkan. Makanya apa yang kita bicarakan tadi ini menjadi renungan. Apakah kita akan terus membiarkan hukum dan politik dibajak oleh kepentingan pribadi, atau kita akan bangkit untuk menegakkan keadilan dan kejujuran dalam kehidupan publik? Pertanyaan ini bukan hanya relevan bagi masa kini, tetapi juga akan menentukan arah masa depan demokrasi Indonesia. Sebagai penutup, RUU Pilkada mungkin batal diparipurnakan oleh DPR hari ini. Namun permainan para elit politik tidak pernah berhenti begitu saja. Sejarah mencatat bagaimana RUU disahkan di tengah malam ketika publik sedang lelap dalam mimpi yang seharusnya dijaga. Ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa kekuasaan seringkali bermain dalam bayang-bayang, bergerak diam-diam untuk kepentingan yang tak kasat mata.
Kita harus waspada, karena meski RUU ini belum disahkan, bukan berarti mereka akan menyerah begitu saja. Politik dinasti dan kepentingan pribadi terus mengintai di sudut-sudut arena, mencari celah untuk mewujudkan tujuannya tanpa banyak suara. Saat ini, kita akhiri dengan satu pesan yang sama. Demokrasi adalah perjuangan yang tak boleh kita lupakan begitu saja.